Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tewasnya Brigadir Joshua atau Brigadir J, di mana kasus ini menjadi perhatian publik, teman-teman, karena banyak kejanggalan yang terjadi. Misalkan Brigadir Joshua itu ditembak atau tembak-menembak pada hari Jumat, tetapi itu diumumkan pada hari Senin. Ini sesuatu yang janggal. Kemudian pada waktu hari kejadian Jumat itu tidak ada garis polis lain di sana. Ini juga bagian dari kejanggalan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau terjadi kasus pembunuhan itu kan langsung diberikan garis polis lain, tetapi ini tidak ada. Kemudian yang berikutnya otopsi. Otopsi ini juga menjadi persoalan baru, teman-teman, karena ada pihak-pihak yang tidak percaya dengan hasil otopsi yang pertama. Kemudian ada permintaan keluarga untuk diotopsi ulang, dan akhirnya ini dipenuhi oleh pihak Bareskrim, kemudian diotopsi ulang. Kemudian pada waktu peti jenazah itu dikirim dari kepolisian ke rumah duka, ternyata di sana tidak ada upacara kedinasan. Karena biasanya seorang polisi kalau itu meninggal dunia itu ada upacara kedinasan. Itu tidak ada. Kemudian setelah diotopsi ulang dan itu dimakamkan kembali, itu ada upacara kedinasan. Itu juga menjadi kejanggalan, teman-teman. Kenapa? Pada waktu pertama itu dimakamkan tidak ada upacara, kemudian dimakamkan kedua itu ada upacara. Ini kan membingungkan publik, teman-teman, terkait protokol mengenai pemakaman seorang anggota Polri. Nah, dari kejanggalan itu akhirnya banyak pihak yang menuntut supaya ini dibuka secara terang benderang kasus ini. Nah, dari hal-hal seperti itu tadi malam ini sudah ada pengumuman yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri bahwa pelakunya adalah Baradae, dan Baradae itu menjadi tersangka. Namun pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian itu adalah pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Itu artinya, teman-teman, Baradae bukan menjadi pelaku tunggal. Itu ada indikasi ada pelaku-pelaku lain terkait terbunuhnya Brigadir Joshua. Dan dari Dirtipidum Bareskrim Polri kemarin disampaikan bahwa Baradae melakukan itu bukan dalam rangka membela diri. Ini cukup menarik, teman-teman, yang disampaikan Dirtipidum. Artinya, saya melihat akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan. Breaking news, Baradae tersangka kematian Brigadir Joshua. Bareskrim Polri akhirnya menetapkan tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tersangkanya yakni Baradae alias Rikat. Hasil penyelidikan sudah dilakukan gelar perkara dan memeriksa saksi, dan juga dianggap cukup menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri Rabu 3 Agustus 2022. Andi memastikan penyelidikan tetap berkembang dan akan ada saksi yang diperiksa. Dalam kasus ini Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Sangkaan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56, ujar Andi Rian. Joshua tewas di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi menyebut Joshua tewas karena ditembak Baradae alias Rikat. Penembakan itu dipicu teriakan istri Irjen Verdi Sambo yang disebut Kombes Budi hendak dilecehkan Brigadir Joshua. Namun cerita versi polisi ini ditentang keluarga karena di tubuh Joshua ada luka lebam dan jarinya putus. Tak cuma luka tembak, keluarga juga dilarang membuka peti ketika jenazah tiba di rumah duka di Jambi. Kapolri telah membentuk tim khusus di bawah Wakapolri untuk menguak kasus ini.
Irjen Sambo dan Kombes Budi dicopot dari jabatannya. Nah, kalau kita melihat beritanya kemarin teman-teman, memang ada penonaktifan, ada 3 pejabat Polri, di antaranya adalah Sambo, kemudian Kombes Budi sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Kenapa diberhentikan atau dinonaktifkan? Tentu agar tidak ada intervensi terkait kasus ini, agar ada tidak pengaruh dalam hal penyelidikan terkait terbunuhnya Brigadir Yosua. Nah, yang menariknya teman-teman, pasal 338 KUHP junto pasal 55, 56 itu mengindikasikan bahwa ada pelaku lain terkait terbunuhnya Brigadir Yosua. Dan hari ini teman-teman sekitar jam 10 nanti akan diperiksa Irjen Sambo terkait kasus ini. Apakah menjadi saksi atau statusnya lain? Yang pasti hari ini akan ada pemeriksaan terkait Irjen Sambo. Nah, istri Ferdy Sambo ini tentu juga harus diperiksa teman-teman, karena kasus ini berawal dari dia. Dia berteriak karena dilecehkan oleh Brigadir Yosua, kemudian teriakan itu didengar oleh Baradae, dan Baradae itu turun dari atas, dan pertanyaan dari Baradae dijawab oleh tembakan. Itu versi kemarin teman-teman. Nah, disinilah yang perlu diluruskan teman-teman. Apakah benar Brigadir Yosua itu melecehkan istri Ferdy Sambo? Karena ini kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, ada kasus pelecehan. Nah, tentu saja pihak keluarga dari Brigadir Yosua tidak terima kalau anaknya itu melakukan pelecehan, dan minta bukti dong tentunya. Apakah benar Brigadir Yosua itu melecehkan istri Ferdy Sambo? Karena orang yang meninggal, kemudian kalau tidak terbukti berarti ini kan fitnah. Itu yang tidak terima oleh pihak keluarga. Karena itu pihak keluarga minta supaya kasus ini diusut terkait pelecehan seksual. Dan maka teman-teman tidak salah kalau istri Ferdy Sambo juga diusut terkait kasus ini. Dan mungkin ini belum dilakukan karena kemarin katanya masih terguncang dari istri Ferdy Sambo terkait kasus ini. Kemudian yang juga menjadi perhatian publik adalah ketika istri Ferdy Sambo minta perlindungan kepada LPSK. Ketika LPSK akan melakukan asesmen, ternyata istri Ferdy Sambo tidak datang ke LPSK. Jadi asesmen itu adalah terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak LPSK. Apakah benar terjadi pelecehan dan sebagainya. Tentu ini akan ada cerita teman-teman. Nah, ketika mau di asesmen, ternyata istri Ferdy Sambo tidak datang. Karena alasannya adalah masih terguncang. Nah, ini masih menjadi misterius. Dan Baradae ketika menjadi tersangka ini akan membuka kotak Pandora teman-teman. Karena kasus ini tentunya menjadi perhatian publik dan pihak keluarga yang jelas-jelas tidak terima terkait kasus ini supaya dibuka terang benderang. Karena awalnya pihak keluarga Brigadir Yosua ini tidak percaya apakah yang bunuh itu adalah Baradae. Nah, walaupun pihak keluarga ini tidak begitu percaya terkait yang menewaskan itu Baradae, tetapi pihak kepolisian menetapkan hari ini Baradae menjadi tersangka. Dan ini tentunya akan berimbas kepada karir dari Baradae di kepolisian. Karena hukuman pembunuhan yang seperti itu kan bisa 15 tahun penjara. Dan anggota kepolisian yang ini kalau nanti pihak hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun, tentu dia harus dipecat dari kepolisian. Karena terkait kasus pidana dan hukuman di atas 5 tahun. Seperti halnya kemarin ada kasus polisi yang melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 5 tahun, ini akhirnya dicopot dari kepolisian. Dan ini juga akan berimbas kalau nanti hakim memutuskan Baradae bersalah dan dihukum di atas 5 tahun penjara. Karena itu teman-teman, saya punya pendapat agar Baradae itu adalah berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Karena apa? Karena kalau orang itu sudah menjadi tersangka, tentu dia akan dibawa ke pengadilan dan proses hukum berjalan, dan kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman karena kasus tersebut. Karena itu saya berharap Baradae itu jujur saja ke pihak penyidik maupun ke pengadilan nanti, kepada hakim teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi. Karena daripada dia menanggung beban seumur hidup, lebih baik terus terang saja biar semuanya bisa selesai dengan baik. Dan pihak-pihak yang melakukan kesalahan itu supaya dihukum yang setimpal atas perbuatannya. Jadi
Ini kita menunggu teman-teman perkembangan berikutnya karena pasal yang disangkakan itu adalah pasal 338 KUHP junto pasal 55, 56 yang mengindikasikan ada aktor lain, ada pelaku lain terkait terbunuhnya Brigadir Yosua. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.